Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan membacakan sebuah hadis yang diambil dari riwayat Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Bacakan Al-Qur'an kepadaku." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku harus membacakan Al-Quran kepada baginda, sedangkan kepada bagindalah Al-Quran diturunkan." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku senang bila mendengarkan dari orang selainku." Kemudian aku membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat yang berbunyi, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu umatmu. Aku angkat kepalaku atau secara mendadak ada seseorang berada di sampingku, dan ketika aku angkat kepalaku, aku melihat beliau mencucurkan air mata." Sahih Muslim nomor 1332. Baiklah teman-teman, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak. Namun untuk pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hanya beberapa poin saja. Dan yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merasa dirugikan. Itu berarti banyak sekali keuntungannya. Salah satunya, seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah merupakan suatu manfaat. Dari suatu kelebihan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Adapun yang lainnya, kebaikan yang didapat bisa dilakukan yang bisa dilakukan. Dan semakin banyak membaca Al-Quran, maka pahala yang diperoleh juga semakin besar. Jadi untuk teman-teman, untuk membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak keuntungan, akan mendapatkan banyak pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk yang kedua, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya. Karena syarat membaca Al-Quran tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala. Tetapi kamu masih terbata-bata dalam membacanya, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman yang membaca Al-Qur'annya belum terlalu lancar, masih terbata-bata, jangan putus asa. Teruslah belajar, cari guru untuk belajar. Jadi jangan putus asa, jangan aku nggak lancar ya bacanya. Jangan malu, teruslah belajar. Karena kalau kita ada kemauan pasti bisa. Dan kalau kita ada kemauan untuk kebaikan, insya Allah dalam belajarnya kita itu, kesusahan kita itu menjadi pahala dan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang kedua, dan untuk yang ketiga, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat. Seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran di rumah akan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Bagi para muslim memiliki waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari untuk membaca Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita mempunyai waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu sedikit, kalau nggak bisa banyak, sedikit aja. Luangkan waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Bisa di waktu malam hari, tengah malam, atau yang bagus sesudah maghrib atau setelah sholat subuh. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran walaupun hanya seayat atau 2 ayat. Yang lebih bagus
satu surat atau satu halaman. Nah, dan untuk yang keempat, belajar Al-Quran merupakan suatu ibadah yang agung. Membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung. Allah sangat suka kepada seorang muslim yang membaca Al-Quran. Jadi kita yang membaca Al-Quran sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, membaca Al-Quran kita itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk duniawi, bukan untuk kekasih, bukan untuk siapapun, hanya untuk lillahi ta'ala. Jadi untuk yang kelima, dapat menjadi lebih tentram. Al-Quran dapat membuat hati si pembaca menjadi tentram. Jadi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan sekalian, kalau ada masalah duniawi, masalah pekerjaan, masalah apapun, supaya hati kita tetap tentram, curhat kepada Allah. Kalau belum tentram lagi, baca Al-Quran, pahami isi dan kandungannya Al-Quran, insya Allah hati akan menjadi tentram. Dan untuk yang keenam, hatinya akan dikaruniai cahaya. Jadi untuk para penghafal Quran, untuk para pembaca Al-Quran, senantiasa akan dikaruniai cahaya di hatinya. Untuk yang ketujuh, memperoleh kemuliaan. Jadi pembaca Al-Quran atau orang yang belajar Al-Quran akan memperoleh kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang terakhir, yang kedelapan, memperoleh kedudukan tinggi di surga. Jadi nggak ada ruginya membaca Al-Quran, sama sekali nggak ada ruginya membaca Al-Quran. Apalagi mempelajarinya, menghafalnya itu lebih bagus. Tapi untuk istiqomah itu sangatlah susah. Apalagi kalau kita sudah menghafal, mempelajari dan terus istiqomah bersama Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tentram di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk itu kita cukupkan materi pembahasan kita tentang keutamaan Al-Quran untuk hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain hari, dan di lain pertemuan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.